Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke tema 21 tahun ke atas, berkaitan dari sebuah gairah. Seseorang yang mungkin sampai dengan saat ini masih ngejalin hubungan spesial dengan diri sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana kini yang akan terjadi dalam waktu dekat, terutama dari segi candu dan gairahnya dia? Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general reading. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kini yang terjadi dalam candu dan gairahnya dikhususkan untuk 21 tahun ke atas. Bagaimana untuk energi terupdate-nya ya sahabat kebahagiaan? Bayangkan dia pasangan kamu, bayangkan dia kekasih hati kamu. Kita akan cek dalam gairahnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Apakah ada sesuatu hal yang dia rasakan kepada diri kamu? Apakah dia semakin bergairah kepada diri kamu? Atau justru ada hal lain yang mungkin dia tutup-tutupi? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sambil merasakan energinya dia sahabat kebahagiaan, sambil merasakan energinya dia, transfer energinya dia, dan Kevin akan tarik energi seseorang yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan dalam candu, dalam gairah. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi signifikator yang berkaitan dari candunya kepada diri sahabat kebahagiaan, yang berkaitan dari segi gairahnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Terhubung di dalam sebuah hubungan yang dewasa antara kamu bersama diri dia. Seseorang yang ada dalam benak kamu. Bagaimana diri dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Hangman. Ya, meskipun dia mungkin terlihat pasif kepada diri sahabat kebahagiaan, namun ternyata orang ini pada dasarnya memang menyimpan gairahnya tersendiri kepada diri sahabat kebahagiaan. Tidak terlalu menunjukkan minatnya kepada diri kamu, terutama dari ranah gairah atau ketertarikan. Tapi dia masih mencintai kamu dan dia siap berkorban untuk diri kamu. Kalau berkaitan dari segi perasaan emosional, dia ngejalin hubungan sama kamu ini memang butuh suasana hati yang membuat diri dia itu tenang dulu, nyaman dulu. Sehingga dia mau mengekspresikan cinta dalam ranah gairah. Kalau kita membahas tentang seks sahabat kebahagiaan, ketika seseorang ngejalin sebuah hubungan seksual, ada beberapa poin yang mungkin bisa dijadikan tujuan gairah dalam seksual itu untuk apa? Apakah untuk menghasilkan sebuah keturunan? Apakah untuk rekreasi? Atau sebagai bentuk ekspresi cinta? Dan Kevin melihat di sini energinya dia melakukan hubungan seksual yang penuh dengan sisi emosional adalah bentuk ungkapan ekspresi cintanya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini mungkin gairahnya dia kurang begitu menunjukkan bahwa dia tertarik secara fisik dari tubuh kamu, tertarik secara hasrat kepada diri kamu. Namun dia membutuhkan momen-momen khusus. Tapi ketika dia bisa berada di titik klimaksnya dia untuk bercumbu dengan sahabat kebahagiaan, kamu akan merasakan bagaimana dia memiliki sebuah power yang kuat untuk bisa melayani diri sahabat kebahagiaan. Walaupun mungkin terlihat pasif, walaupun mungkin terlihat kayak
ya kurang ada ajakan dari dia. Karena sifatnya adalah menggantung dan pasif. Kartunya adalah The Hangman. Sesuatu hal yang berhenti, sesuatu hal yang stuck. Tapi ketika hatinya tenang, hatinya nyaman, dia siap untuk bercumbu semalam suntuk dengan sahabat kebahagiaan. Kalau waktu yang bisa dia lakukan untuk bisa bercumbu dengan sahabat kebahagiaan ini memang dia mencari suasana-suasana yang hening, suasana-suasana yang tenang antara jam 12 malam, jam 2 dini hari, atau mungkin juga dia justru bisa melakukannya ini ketika seseorang itu lagi berhenti untuk beraktivitas. Ini adalah energi pasangan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, ternyata memang benar ya yang Kevin sampaikan bahwa dia melakukan hubungan ini sebagai bentuk ekspresi cinta. Makanya dia itu butuh sisi emosional yang mendalam. Di dalam gairahnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan memang harus ada ikatan emosional. Kalau dia tidak mau diajak untuk melakukan hubungan dewasa di sini, hubungan suami istri, ini menandakan sisi emosionalnya dia tuh kurang klik dengan sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Lover. Bisa kalian lihat ya simbolnya. Seorang laki-laki yang sedang mencumbu seorang perempuan di sini. Lalu bunga mawar tepat berada di bagian pundaknya. Mengindikasi bahwa orang ini memang butuh sentuhan khusus untuk bisa terpancing dalam ranah gairah ini. Ya, sahabat kebahagiaan, gairah itu adalah salah satu komponen cinta yang sangat penting di dalam sebuah kekuatan cinta. Ada gairah, keintiman, komitmen. Dan untuk tema kita hari ini berkaitan dari gairahnya dia. Memang butuh ekspresi cinta, memang butuh suasana yang nyaman, yang membuat diri dia tuh mau melakukan hubungan ini dengan sahabat kebahagiaan. Kalau diajak, ya kayaknya pasif, kayaknya nggak mau. Tapi ketika suasana hatinya nyaman, ini adalah ungkapan perasaannya dia yang sebenarnya kepada diri kamu. Coba, jika mungkin sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa ajakan permainan cintanya dia kepada kamu itu kurang ekspresif, kurang menunjukkan sisi keseriusan, kurang menunjukkan sisi klimaksnya. Coba sentuh dia pada hatinya. Kalau hatinya sudah tersentuh, dia bisa melakukan ekspresi cinta ini dalam hubungan seksual sebagai kepuasan secara batinnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Fool. Sahabat kebahagiaan, The Fool adalah salah satu kebebasan yang bisa dia rasakan. Mungkin untuk saat ini kamu kayak ngerasa bahwa kenapa ya dia nggak pernah ngajak untuk melakukan hubungan seksual dengan aku. Kayaknya dia itu hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia kayak acuh tak acuh, masa bodoh. Dan ketika moodku udah baik, moodnya dia jelek, aku pengen, dia nggak mau. Tapi sebaliknya, ketika moodku jelek, dia kepengen, akunya yang males. Mungkin sering terjadi hal semacam ini antara hubungan kamu bersama diri dia. Mengindikasi bahwa memang kamu perlu waktu untuk berquality time. Sehingga antara mood kamu dan moodnya dia, ini bisa sama-sama seimbang. Sehingga tidak ada sebuah kebodohan atau kecerobohan ketika ngejalin hubungan seksual. Jangan hanya dia melakukan ini semua sebagai bentuk kewajibannya, tanpa perlu ada sesuatu hal yang akan dibicarakan nanti. Dan Kevin melihat bahwa orang ini memang cenderung pasif ya, cenderung kayak seenak hati dia sendiri. Dan ketika melakukan hubungan seksual dengan sahabat kebahagiaan ya kayak ogah-ogahan banget. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Hatinya ini butuh diisi oleh sesuatu hal yang berbunga. Baru dia mau dengan sahabat kebahagiaan. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Knives. Sahabat kebahagiaan. Dia adalah tipe orang yang memang pada dasarnya malu-malu kucing. Kalau dari libidonya dia gede sebenarnya sahabat kebahagiaan. Tapi dia memang tipe orang yang malu-malu kucing. Kalau dia menolak pada dasarnya dia mau, tapi nunggu moodnya bagus dulu. Dan moodnya paling bagus itu memang ada di tengah malam, nggak tahu. Mungkin dia punya pemikiran seperti ini, ketika kamu kelelahan atau kamu capek, dan dia pengen melampiaskan hasratnya kepada diri sahabat kebahagiaan sebagai pasangannya, dia itu memang nggak bisa seklimaks dan sepower waktu pertama kalian melakukan hubungan seksual. Makanya dia nunggu kamu tuh capek dulu.
nunggu kamu capek. Ini adalah permainan diri dia, agar kamu tahu bahwa durasinya dia mungkin tidak selama seperti yang kemarin-kemarin. Karena orang ini memang butuh sentuhan hati dan juga emosional. Apakah dia adalah tipe orang yang perasa sahabat kebahagiaan? Sehingga memang cinta secara emosional ini akan melibatkan gairahnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hierophant. Ya, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari kesetiaan, orang ini memang cukup setia. Pada dasarnya orang ini memang cukup setia. Hanya mau melakukan hubungan seksual kepada pasangan atau seseorang yang sudah berkomitmen dengan diri dia. Kalau ini bukan tema kamu, dia bukan seseorang yang terbaca energinya di sini, mungkin sahabat kebahagiaan coba untuk ambil intisari dari bacanya Kevin ya, karena ini adalah bacaan general. Tapi yang jelas di dalam kartu tarot The Hierophant itu identik dengan pernikahan, karena Hierophant di dalam kartu tarot memiliki makna tentang pernikahan, komitmen, sesuatu hal yang disatukan Tuhan di dalam ikatan suci. Ya, orang ini memang hanya mau melakukan hubungan seksual dengan kamu. Kalaupun terpaksa tidak melakukan hubungan seksual dengan sahabat kebahagiaan, dia bisa melakukan dengan cara masturbasi atau mungkin juga dengan cara onani. Sebagai bentuk pelampiasan seksualitasnya dia. Tapi yang jelas Kevin melihat di sini, apapun yang terjadi dia masih tetap stay. Dia masih tetap stay. Mungkin ketika dia kurang ada sebuah sisi minat, kurang ada sisi ketertarikan, coba sentuh hatinya dia. Mungkin kamu bisa memberikan sesuatu hal yang dia sukai, seperti makanan kesukaannya dia, atau minuman kesukaannya dia. Berikan itu. Pasti dia juga akan mau untuk melakukan hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Yang penting suasana hatinya dia itu nyaman dulu. Kita tahu salah satu cara untuk nyogok orang itu dengan hal yang mengenyangkan. Beri dia sesuatu yang mengenyangkan diri dia. Selain memberikan sesuatu hal yang mengenyangkan diri dia, coba isi juga hatinya dia dengan penuh perhatian. Pasti dia mau sahabat kebahagiaan. Dan ini paling banyak adalah hubungan yang suami istri. Hierophant tentang pernikahan, The Lover ini tentang kekasih. Berarti ini masuk ke dalam hubungan suami istri ya, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Knives. Oke, simbolnya di sini ada seseorang yang tertidur, lalu ada malaikat hitam yang bersayap gelap di sini terjaga. Mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya memang akan selalu terjaga. Akan selalu terjaga. Kalau dia libidonya naik nih, dia bisa resah dan tiba-tiba bangunin kamu. Bangunin kamu sahabat kebahagiaan. Dan kalian melakukan hubungan seksual itu hanya sebatas ya untuk memuaskan batinnya saja. Dan setelah itu mungkin kebosanan-kebosanan terjadi dalam hubungan kamu bersama diri dia. Karena Kevin lihat di energi kartu Five of Knives di sini, dia itu memang mungkin berkurang di dalam keintimannya sama kamu. Keintiman kamu bersama diri dia mungkin berkurang. Apakah kurangnya sebuah komunikasi, kurangnya dari rasa menghargai atau menghormati, sehingga dia melakukan ini semua sebagai pelampiasan hasrat saja. Tapi Kevin harap jika ini adalah hubungan yang berkomitmen, hubungan yang sudah menikah suami istri, coba deh keintimannya dibenerin dulu. Isi dulu dengan sesuatu hal yang membuat diri dia tuh merasa senang, mengenyangkan dia juga, sehingga dia bisa mengekspresikan hubungan seksualitas ini sebagai bentuk ekspresi cinta yang sesungguhnya. Balik di kartu yang pertama, sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat ya, dia memang nungguin kamu tidur dulu atau nungguin kamu tuh kecapean dulu. Ini adalah strateginya dia. Agar apa? Agar dia itu gak terlihat bahwa ya dia serius. Dia ngelakuin ini semua sama kamu tuh cuma buat lampiasin hasratnya saja. Daripada dia masturbasi atau dia melakukan sebuah onani. Ini adalah energinya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ini adalah energi terupdate ya. Jika ini adalah alur energi kamu bersama diri dia, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah tema khusus 21 tahun ke atas. Karena gairah itu adalah bagian terpenting dalam komponen cinta. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dia.
Apakah moodnya dia, suasana hatinya dia di dalam sebuah keintiman ini akan kembali pulih seperti kalian pertama kali melakukan sesi honeymoon? Kita akan cek. Oke, ternyata bisa, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Magician. The Magician di dalam kartu tarot memiliki makna tentang penciptaan atau sesuatu hal yang memang diciptakan secara bersama. Dia bisa memunculkan sisi gairah, memunculkan sisi kenikmatan di dalam sebuah candu cinta kepada diri sahabat kebahagiaan. Memang hatinya harus diisi dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Orang ini pada dasarnya, pasangan kamu ini pengen bercerita banyak hal sama kamu. Mungkin kamu sering diem-dieman sama diri dia, mungkin kamu kayak bosan dengan rutinitas dan aktivitas, sehingga melupakan yang namanya sebuah kewajiban untuk bisa mendengarkan dan juga didengarkan. Maka kayak keintiman kalian itu berkurang. Ayo isi keintiman kalian, pasangan kalian isi dengan sebuah keintiman, agar suasana hati kalian juga terisi. Dan ketika melakukan hubungan seksual bersama diri dia, maka akan mengingat, kita adalah hubungan suami istri, kita adalah hubungan yang berkomitmen, kita akan terus menjaga, dan kita akan menciptakan suasana yang jauh lebih baik lagi. Karena dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia bisa melakukan itu semua saat kebahagiaan, tergantung kalian. Apakah kalian masih bisa diajak bekerja sama atau tidak? Ingat, menikah itu bukan tentang sebuah pernikahan saja. Hari ini menghasilkan keturunan, besok udah mau ngapain, bukan. Tapi bagaimana kalian menjaga hubungan rumah tangga ini selamanya. Selagi kalian tidak membohongi perasaan, selagi kalian tidak mengkhianati perasaan. Kalau masalahnya cuma ada di keintiman, bisa diperbaiki kalau sahabat kebahagiaan. Karena lubuk hatinya dia yang paling dalam juga mengatakan bahwa aku bisa memperbaiki ini, kita kerjasama. Namun mungkin butuh waktu. Gak cuma langsung bleng. Beda karakter, beda orangnya, tapi kamu tahu siapakah dia. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Ada kartu Judgment. Oke, sahabat kebahagiaan, dia juga akan memiliki sisi kebangkitan ya. Kebangkitan dalam ranah gairah kepada diri sahabat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini masih butuh kamu. Dia masih butuh kamu. Agar dia tertarik dengan sahabat kebahagiaan, coba berikan sebuah perhatian, atau mungkin juga kamu percantik diri, atau kamu pertampan diri kamu. Ubah penampilan kamu. Hanya untuk diri dia, pasti dia akan kepancing. Dan kemudian candu di dalam gairahnya antara kamu bersama diri dia, bisa bermain cinta dengan ekspresi cinta yang luar biasa. Mungkin kalian akan mengulangi fase honeymoonnya di sini. Dan Kevin harap sepanjang hari, sepanjang waktu ketika kalian melakukan hal ini bersama diri dia, ini adalah fase-fase honeymoon yang bisa dirasakan berdua. Karena fase honeymoon penuh dengan tantangan, penuh dengan gairah, penuh dengan sisi adrenalin. Sehingga kalian mungkin bisa melakukan beberapa hal yang berkaitan dari gaya dalam bercinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Grails. Saat kebahagiaan, orang ini memang kalau misalkan bergairah nih sama kamu, dia akan lebih bisa menunjukkan bahwa dia akan menyentuh semua bagian tubuh kamu. Bagian lengan kamu akan dicium. Orang ini pada dasarnya memang mungkin dia memiliki fetis, terutama di bagian tangan, atau di bagian lengan, dan di bagian ketiak. Ini adalah jurus ampuh untuk membuat diri dia tertarik dengan sahabat kebahagiaan. Setiap permainan cinta, kita tahu mana bagian tubuh kita yang disukai oleh pasangan kita. Maka coba perbarui, kemas dengan suasana yang indah agar dia tertarik. Kalau dia tidak tertarik, bagaimana Kevin? Oke, kita isi dengan keintiman. Kita isi dengan perhatian. Kita isi dengan kebutuhan cinta sebagai bentuk emosional yang memang harus diisi. Yaitu dengan cara apa? Menghargai dan menghormati. Karena cinta butuh dihargai. Cinta butuh dihormati. Agar suasana keintiman juga akan menciptakan sebuah gairah. Ini adalah faktor yang sangat penting, sahabat kebahagiaan, ketika kalian berkomitmen dengan pasangan kamu. Agar gairah bisa menyuarakan suara hatinya, agar gairah bisa terus melanjutkan siklus dari
nafsu seseorang agar terus bisa beriringan, maka isi dengan sesuatu hal yang membuat diri dia itu senang. Senangkan hatinya. Pasti dia mau. Dan Kevin melihat di sini memang energinya dia memang menyukai bagian lengan, bagian tangan atau bagian ketiak. Mungkin ini adalah fetisnya, atau mungkin juga justru terbalik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Ace of Knife. Kalau berkaitan dari energi, orang ini masih mau diajak kerjasama, memang butuh suasana yang menyenangkan diri dia. Simbolnya di sini ada simbol pedang, lalu di sini ada simbol bunga mawar berwarna kuning. Kuning itu adalah simbol dari kebahagiaan atau canda atau tawa. Kapan terakhir kamu sama pasangan kamu di sini ketawa bareng? Coba ingat sahabat kebahagiaan. Kapan kamu sama pasangan kamu ini bercanda bareng? Coba ingat. Aduh, kapan ya, Kevin lupa. Malah kayaknya enggak deh. Ayo, coba perbaiki. Dengan suasana-suasana yang menyenangkan, ajak dia tertawa dulu. Ajak suasana hatinya itu senang. Setelah itu dia bisa bercumbu dengan sahabat kebahagiaan. Dengan candunya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Karena orang ini memang butuh suasana hati yang nyaman dulu. Ini energinya bisa ketuker ya, antara energi kamu atau energinya dia. Karena ini adalah bacaan general. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan memang benar kan? Memang harus dipancing dulu. Dua kartu di sini adalah Ace of Knife dan Ace of Scepter. Indikasinya adalah, ya, kalau misalkan kamu pengen menjaga keharmonisan di dalam gairah ini, kamu yang mulai duluan. Kamu yang mengawali duluan. Agar apa? Agar kalian tetap terjaga hubungannya bersama pasangan kamu di sini. Cinta itu butuh ini, sahabat kebahagiaan. Cinta, hubungan yang sudah dewasa suami istri itu butuh ini. Jangan mengabaikan tentang hubungan seksual. Karena dengan melakukan hubungan seksual, kalian bisa saling mengekspresikan cinta kalian. Manusia itu memang diliputi oleh gairah hawa nafsu. Itu sebagai kebutuhan. Bukan keinginan, tapi itu sebagai kebutuhan. Secara naluri harus diisi. Dengan cara apa? Saling bisa menghargai satu sama lain dan juga menghormati. Pasti suasana hatinya itu akan jauh lebih nyaman. Oke, ini adalah energinya. Lalu ada energi apa lagi? Kevin pakai kartu Sexual Magic Tarot versi mini ya. Karena kalau versi gede takutnya gambarnya yang tak senonoh. Ini Kevin kena banned. Karena beberapa tema dewasa YouTube-nya Kevin nggak kemonetasi ya. Sebenarnya Kevin banyak kartu yang cukup erotis untuk pembacaan dewasa, tapi karena beberapa peraturan YouTube, terutama di Indonesia, kayaknya nggak cuma di Indonesia doang ya, memang sangat ketat dengan tema-tema semacam ini, jadi Kevin kemas dengan kartu yang mendukung. Tadinya kartunya wow banget ya. Oke, kita akan cek untuk energinya. Meskipun diri dia energinya semacam ini, bagaimana untuk gairahnya dia? Lalu apa saran dari semesta? Pergerakan dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Untuk energi yang selanjutnya, Oke, Kevin ulangin dulu. Karena kartunya lompat dan itu belum energi. Bukan energi karena belum Kevin ketuk. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa yang terbaca untuk tema kita hari ini? Dia, sahabat kebahagiaan, kartu Queen of Wands. Ya, pada dasarnya memang orang ini mungkin ketika sahabat kebahagiaan terutama yang perempuan, ini kartunya adalah Queen ya, untuk kalian yang perempuan atau kalian yang ibu di sini atau kalian yang istrinya di sini, pasangannya yang perempuan, kalian sudah berusaha untuk membujuk diri dia untuk melakukan hubungan semacam ini. Tapi nggak tahu kenapa dia kurang menunjukkan sisi ketertarikan. Tapi jangan membuat kamu cemas atau down atau kayak ngerasa gimana-gimana. Ya memang butuh sentuhan hati dulu. Tapi Kevin nggak menuduh atau menyalahkan pihak perempuan. Pihak perempuan juga sama. Dia pasti juga akan ngerasa kayak
Kenapa sih dia kayak gini? Akhirnya jadi malas, moodnya jadi turun. Tapi ini hubungan suami istri pastinya harus bisa mengenal, harus bisa kenal, harus bisa paham tentang bentuk emosional semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 cup. Oke, sobat kebahagiaan. Kapan terakhir kali kalian melakukan hubungan seksual dengan diri dia dengan melakukan sebuah ciuman? Dari bibir ke bibir menggunakan lidah kalian. Apakah sudah jarang melakukan semacam itu? Coba untuk saat ini ulangi ya, sobat kebahagiaan. Cium diri dia, rasakan kehangatan, rasakan sesuatu hal yang memang menggeliat di bibir kamu bersama diri dia. Karena ketika kalian melakukan hal ini, ekspresi cintanya itu akan muncul. Ciuman itu penting banget, sobat kebahagiaan, untuk bisa menunjukkan apakah dia masih tertarik dengan kita atau tidak. Simbolnya di sini ada sepasang suami istri sedang bercumbu, berciuman. Ciumannya bukan salim ya, bukan cium kening, tapi cium bibir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sobat kebahagiaan, ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords. Knight of Swords di dalam kartu tarot ini sebenarnya memiliki makna tentang seseorang yang pada dasarnya memiliki fetish tersendiri. Pada dasarnya dia memang ketika dia terlalu bersemangat, dia pasti akan sedikit kasar dalam melakukan sebuah hubungan seksual. Tapi kamu jangan kebawa perasaan dulu kayak, dia kayaknya tuh benci banget, kayaknya dia dendam banget, kayaknya dia sebel banget. Sehingga ketika melakukan hubungan terlihat kasar. Tidak, sobat kebahagiaan. Dia memang membutuhkan ekspresi semacam ini untuk melepaskan kekesalannya pada diri dia sendiri. Bukan berarti dia tuh kesel sama kamu atau sebel sama kamu, bukan. Dia pengen mengekspresikan kekesalannya. Karena selama ini mungkin paling banyak dia itu ketika moodnya kurang baik, dia hanya melakukan semacam ini, kepuasan ini sebagai seorang solois, masturbasi atau melakukan onani. Sehingga dia kayak kesal sendiri di sini, saat kebahagiaan, karena dia butuh suasana hatinya itu nyaman. Berapa kali kalian melakukan hubungan seksual seminggu? Apakah kalian sudah jarang melakukan itu? Coba kalian telusuri lagi, berapa kali dalam 1 minggu sama dia? Atau justru malah mungkin tidak pernah? Maka coba ulangi lagi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Tower. Oke, sobat kebahagiaan, terkadang orang ini juga spontanitas ya. Kadang orangnya juga spontanitas. Kamu kayak belum siap, tahu-tahu dia siap, tahu-tahu dia kayak udah melucuti. Spontanitas, ya saat kebahagiaan ya pasti bakalan pasrah, apalagi dia adalah pasangan kamu. Tapi kamu juga harus menghargai diri dia ketika dia melakukan spontanitas semacam ini, karena ini sudah menjadi kewajiban dalam hubungan suami istri. Gak apa-apa, sahabat kebahagiaan, agar dia itu tidak kesal sendiri. Kartunya adalah The Tower, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah spontanitas. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hangman. Oke, sahabat kebahagiaan, The Hangman-nya keluar 2 kali. Ini The Hangman, ini kartunya juga The Hangman. Indikasinya memang suasana hatinya dia, moodnya dia, ini memang harus diisi dulu. Baru dia mau, sahabat kebahagiaan, baru dia bisa mengekspresikan cinta. Dan dia nggak males. Kalau dia udah males-malesan, kalau dia jarang melakukan hubungan semacam ini, kalian jarang disentuh, pasti masalahnya itu merepet-merepet kemana-mana dan akhirnya keintimannya, komunikasinya ini kurang terjalin dengan baik. Tapi Kevin harap ya, siapapun diri sahabat kebahagiaan, kalian juga harus bisa memahami gairah atau hubungan seksual itu adalah bagian kebutuhan, bukan keinginan. Ingat, ini semua adalah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, ya tentunya kalian bisa saling menghormati dan menghargai. Jangan egois dalam hubungan semacam ini. Oke. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya sebagai Sek Fortune-nya. Ini adalah kartu Sek Fortune Tarot untuk melihat posisi seksual apa yang mungkin bisa menjadi posisi keberuntungan kamu bersama diri dia dalam melakukan hubungan seksual. Kita akan cek bersama-sama.
Untuk sek fortune-nya seperti apa? Kita akan cek. Ini bisa masuk untuk gaya kamu atau gaya dia ya. Tapi yang jelas ini adalah gaya untuk kalian berdua. Kalian berdua dalam hubungan pasutri di sini atau dalam hubungan pasangan di sini ya. Kita akan cek bersama-sama. Apa sek fortune-nya untuk kamu bersama dia? Untuk gaya yang pertama, oke, sahabat bagian gaya doggy style ini sepertinya adalah gaya favorit untuk kalian yang mungkin usianya sekitar 35 tahun ke atas. Dengan melakukan semacam ini, pastinya energi dan juga tenaga juga tidak akan terbuang atau menguras tenaga begitu banyak ya. Ini adalah gaya standar. Kenapa bisa melakukan semacam ini? Karena dia malu untuk melihat ekspresi atau wajah. Dan ketika dia sering melakukannya, hubungannya gayanya kayak gini saja dan kurang melihat mata kamu atau wajah kamu. Ini mengindikasi bahwa orang ini suasana hatinya nggak nyaman. Makanya ketika melakukan hubungan seksual, posisinya jangan kayak gini terus, sahabat kebahagiaan. Dibalik, adep-adepan. Ini juga akan bisa melihat bahwa kalian melakukan hubungan ini semua sebagai bentuk ekspresi cinta. Tapi kalau setiap hari ngelakuin ini, kalau setiap kali waktu ngelakuinnya seperti ini, bagaimana bisa melihat wajah? Karena ekspresi wajah ini bisa mengindikasi, bisa melihat bahwa apakah dia masih serius sama kamu atau tidak. Oke, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ternyata memang gaya membelakangi ini mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia lagi kurang baik atau lagi kurang nyaman, terutama dari segi keintiman. Ya walaupun di sini gambarnya cukup aneh ya, sahabat kebahagiaan, perempuannya punya mainan di sini. Tapi indikasinya adalah energi kamu bersama diri dia yang sering melakukan banyak gaya, banyak posisi, tapi posisinya hanya membelakangi, tidak melihat bagian wajahnya atau ekspresi mukanya. Coba ulangi, ganti, agar kamu bisa mengekspresikan ekspresi emosional di situ, dan dia juga sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, gayanya yang Kevin maksudkan adalah seperti ini, sahabat kebahagiaan, bisa saling melihat wajah, bisa saling melihat muka, mata bertemu dengan mata, wajah bertemu dengan wajah, dada bertemu dengan dada, kulit bertemu dengan kulit, terutama kulit bagian depan. Agar ketika melakukan hubungan semacam ini juga tahu bagaimana dia mencintaimu, bagaimana dia masih bisa mengekspresikan mimik-mimik khusus kepada kamu, yaitu mimik-mimik tentang cinta dan juga emosional. Ini adalah sek fortune kamu yang sebenarnya, dan kartunya juga The Tower. Ini kartunya The Tower, ini juga muncul kartu The Tower. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ternyata memang benar ya yang Kevin sampaikan. Kalian perlu melakukan hubungan seksual bukan untuk membelakangi, tapi berhadap-hadapan semacam ini. Dengan posisi perempuan yang di bawah, laki-laki yang di atas, atau mungkin juga sebaliknya. Biar kalian juga bisa merasakan kehangatan dan juga detak jantung kalian berdua. Semakin kalian bisa merasakan detak jantung kalian berdua di sini, akan semakin membuat erat hubungan koneksi kamu bersama diri dia. Ini adalah simbolnya, atau ini adalah bentuk dari sek fortune kamu bersama diri dia. Lalu untuk sek fortune yang selanjutnya, itu kan benar kan, memang kalian harus dimulai untuk memperbaiki suasana hati ini semua adalah dengan saling bertatap muka. Dengan posisi semacam ini akan memperbaiki keintiman kalian. Kevin, tapi itu sudah menjadi gaya favorit kita. Oke, terus lanjut lakukan, karena ini adalah sek fortune kamu bersama diri dia untuk bisa mengemas hubungan cinta dan gairahnya di sini sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai ajang pelampiasan seksual saja. Tapi untuk bisa melihat dan mendeteksi apakah dia masih sayang kamu, apakah dia masih punya gairah sama kamu atau tidak. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Tapi zodiaknya belum dibacakan Kevin. Oke, Kevin malah buru-buru closing ya. Atau mau buru-buru kikuk-kikuk. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Zodiaknya ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia.
Kita akan cek bersama-sama. Untuk zodiak yang pertama, oke, ini zodiak nggak pernah ketinggalan sahabat kebahagiaan. Kayaknya zodiak ini memang butuh suasana khusus dan treatment khusus agar suasana hatinya itu nyaman. Dia adalah Taurus. Taurus muncul paling pertama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Libra. Lalu selanjutnya di sini ada Capricorn. Selanjutnya ada Virgo. Lalu untuk energi selanjutnya ada Pisces. Oke. Ini beberapa zodiak yang memiliki hasrat seksual yang cukup kuat ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Aries. Ada Cancer. Ini bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Ada Leo. Ada Gemini. Dan yang terakhir di sini ada Sagittarius. Beberapa zodiak ini yang terbaca untuk tema kita hari ini ya sahabat kebahagiaan, bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiak pasangan kamu. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf M. Untuk Mama, ada huruf R. Untuk Romeo, ada huruf C. Untuk Charles, ada huruf U. Untuk Ultra, ada huruf F. Untuk Fanta, ada huruf X. Untuk Christmas, ada huruf L. Untuk Luna, ada huruf G. Untuk Gamma, ada huruf J. Untuk Jamaica, ada huruf Q. Untuk Queen, ada huruf N. Untuk Nano, ada huruf Y. Untuk Yellow, ada huruf D. Untuk Delta, ada huruf T. Untuk Tango, ada huruf Z. Untuk Zero, ada huruf K. Untuk Kevin, ada huruf B. Untuk Bravo. Dan yang terakhir di sini ada huruf A. Untuk Alpha. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaan 21 plusnya. Mudah-mudahan apapun yang Kevin bacakan di sini tentunya bisa menjadikan edukasi untuk kalian. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.